Anda sedang menyaksikan ABN News Online. Hari Pers Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari baru-baru ini cukup memprihatinkan. Pasalnya, tidak semua mahasiswa FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta mengetahuinya. Hari Pers Internasional? Nasional? Enggak. Emang enggak tahu. Karena enggak pernah dengar kalau hari ini Hari Pers Nasional. Enggak tahu sama sekali. Karena jarang baca koran, nonton TV mungkin juga cerita-cerita tentang musik-musik gitu-gitu loh. Tahu, tanggal 9, ya udah dari dulu. Inilah tanggapan beberapa mahasiswa FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta ketika ditanyakan seputar Hari Pers Nasional pada hari Kamis 9 Februari lalu. Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa pada hari itu adalah hari besar bagi pers nasional Indonesia. Menurut tanggapan dari beberapa dosen FISIP Atmajaya, ketidaktahuan mahasiswa berkaitan dengan Hari Pers Nasional ini disebabkan karena kurangnya ekspos media akan Hari Pers Nasional. Selain tanggapan mengenai ketidaktahuan mahasiswa akan Hari Pers Nasional, saran dan kritik tentang kinerja pers Indonesia selama ini pun disampaikan oleh Bapak Lukas Ispandriano MA selaku masyarakat pengamat media dan Bapak Bonaventura SIP MSI selaku dosen komunikasi. Berikut liputannya. Ya, saya kira pers Indonesia ini memang lucu atau ironi gitu ya. Ketika pada harinya diperingati yang disebut dengan Hari Pers, tapi memang banyak di antara mereka yang sama sekali tidak menulis tentang itu, bahkan tidak memberitakan sedikit pun tentang mengapa hari ini Hari Pers gitu. Pers kita yang jarang mengekspos tentang Hari Pers Nasional, kalau sama sekali memang tidak juga ya. Dalam arti biasanya gitu kan, kalau hari ini adalah Hari Pers Nasional gitu kan, biasanya sih setahu saya pasti ada semacam acara seremonial juga gitu ya, dari PWI, dari AJI gitu ya, yang biasanya kemudian dihadiri oleh bahkan mungkin Presiden Yudhoyono gitu ya, untuk merayakan Hari Pers Nasional. Nah, itu tapi biasanya memang hanya pemberitahuan aja kepada khalayak bahwa hari ini adalah Hari Pers Nasional. Masih seputar Hari Pers Nasional, Kampus FISIP Atmajaya Yogyakarta memiliki sederetan pers kampus yang berfungsi sebagai watchdog bagi kampus itu sendiri. Mahasiswa tentunya ikut menilai kredibilitas pers kampus dalam memenuhi tanggung jawab dan perannya sebagai pers kampus. Namun demikian, beberapa mahasiswa kurang merespon keberadaan pers kampus. Berikut petikan wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Atmajaya tentang penilaian mereka terhadap keberadaan pers kampus. Jauh ini udah artinya misalnya kayak pasti terus berita kampus gitu tuh maksudnya udah nyampein berita-berita yang ada di kampus kita, kayak kemarin pemilu BEM itu, terus ya pokoknya berita-berita sekitar kampus tuh udah bisa pokoknya kalau misalnya kita nggak mengikuti pun cukup baca dari situ ya lumayan tahu lah tentang keadaan kampus, berita di kampus. Kalau menurutku pers kampus itu udah menjalankan semuanya dengan baik, tapi yang jadi masalah dari mahasiswa kampus sendiri itu belum mau untuk berbaur dengan pers kampus itu. Jadi menurutku perjalanan pers kampus dari dulu sampai sekarang di FISIP ini sudah baik. Untuk selama ini yang aku baca, udah sih, maksudnya mereka udah memberikan berita apa yang sedang ada di seputar kampus atau luar kampus yang itu masih berkaitan dengan kita. Jadi mahasiswi kampus tuh bisa tahu apa yang sedang terjadi di kampus ini gitu. Udah profesional sih. Beralih ke berita lainnya. Isu mengenai efisiensi unit kegiatan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta tidaklah benar. Kepala Bidang Kemahasiswaan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Sugiat, menepis adanya isu tersebut.
Beliau menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada wacana untuk mengefisiensikan unit kegiatan mahasiswa. Lebih lanjut dikatakan, baik UKM universitas maupun UKM fakultas telah memiliki porsinya masing-masing. UKM universitas lebih menekankan aspek minat dan bakat, sedangkan UKM fakultas menitik beratkan pada aspek penalaran. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara UKM universitas dengan UKM fakultas. Di tingkat universitas adalah pembinaan minat bakat, di tingkat fakultas pembinaan penalaran. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui, tidak semua jamur adalah tanaman beracun. Tentunya, ada jamur yang dapat kita konsumsi. Di daerah Sleman, Yogyakarta, ada sebuah rumah makan yang menyajikan aneka hidangan jamur, dan juga sebagai tempat pembudayaan aneka jamur. Kita simak liputannya. Rumah makan di Jamuran ini cukup menggiurkan. Pasalnya, di sini disediakan berbagai macam hidangan jamur yang dimasak menggunakan bumbu yang sama, namun bahan bakunya adalah jamur, seperti sate jamur, pepes jamur, tongseng jamur, jamur goreng, dan sebagainya. Rumah makan jamur di Jamuran ini berdiri itu sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu kita tuh berdiri karena dulu kita tuh basicnya kita budidaya jamur tuh mulai tahun 97. Jadi kita mulai budidaya dulu, terus setelah itu kita kan misinya kita tuh ingin mengenalkan jamur ya sama masyarakat ya, dan kita juga ingin memperluas pasar ya. Makanya kita dirikan rumah makan di Jamuran. Iya. Selain terdapat rumah makan, di tempat ini juga berbagai macam jamur dibudidayakan. Jamur-jamur ini nantinya tidak hanya digunakan sebagai sajian menu masakan di rumah makan, tetapi juga didistribusikan ke berbagai tempat di daerah Jawa. Shirley Esperanza, ABN News. Demikianlah ABN News Online hari ini. Untuk mengakses berita lainnya, Anda dapat mengunjungi website kami di www.abnnews.co.nr. Terima kasih dan sampai jumpa.